Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang key concept. Di dalam components, aplikasi Y merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP yang dibangun menggunakan components. Komponen sendiri merupakan sebuah extend atau kelas dari objek yang berasal dari Y-based component. Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen yang dapat diakses melalui Y.2$app. Kelas atau objek pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, events, dan juga behaviors. Salah satu contoh komponen adalah date picker widget, seperti gambar yang ada di sini, yang ada di atas ini. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk melihat tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya, CPU, dan memori yang cukup besar. Jika aplikasi atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object instead of Y-based component. Custom komponen. Jika diperlukan, kita dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat sebuah file PHP yang berisi custom komponen dan kita letakkan di dalam direktori components. Seperti gambar yang ada di atas ini. Kemudian, kita juga bisa tambahkan komponen ke dalam file konfigurasi web.php. Selanjutnya, properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut properties. Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Kita dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, seperti contoh yang ada di samping ini. Di sini, misal public function get label to ataupun function set label to. Dengan getter dan setter, kita dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal, kita dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil, atau untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan yang harus mengextend kelas tersebut dari Y-based object. Kemudian events. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau di-attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi triggered. Contoh penggunaan event. Ketika kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route, item index, dan item create, dan kita ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Kita ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Menggunakan events. Definisi events. Event akan lebih baik menggunakan konstanta const untuk menghindari kesalahan penulisan. Ketika sebuah metode yang berisi hal-hal yang dikerjakan jika terjadi suatu event, metode ini disebut sebagai event handler. Kemudian behaviors. Dengan behaviors, kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Kita juga dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride method behaviors. Dynamically, kita akan mengetik behaviors pada sebuah komponen dengan memanggil method attach behaviors.
Y menyediakan beberapa built-in behaviors, diantaranya access control. Digunakan untuk filter hak akses pengguna terhadap control action. Ada juga timestamp. Digunakan untuk mencatat waktu. Ada juga Blimable. Digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan atau perubahan data di tabel secara otomatis. Kemudian konfigurasi. Konfigurasi banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah konfigurasi dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti di bawah ini. Kemudian konfigurasi untuk Y application merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Nah, di sini kita langsung saja ke latihan. Kita akan gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Kemudian kita men-trigger event di action index dan view pada front-end application. Kemudian tambahkan timestamp dan Blimable behavior pada model item. Yang pertama kita buka folder. Kemudian di sini saya sudah membuat components yang di dalamnya mycomponent.php. Saya sudah membuat folder components yang di dalamnya terdapat file atau kelas mycomponent.php. Nah, di sini untuk use-nya kita menggunakan y /space /component. Kemudian juga use untuk peletakan untuk folder statistiknya. Statistiknya saya taruh di models, berarti y common /models /statistik titik koma. Dan juga ini kelasnya myComponent mengextend komponen. Jika sudah kita buat konstanta variabel namanya const. Saya menggunakan event trigger. Selanjutnya kita buat pencatatan data statistik. Public function nama publiknya action record. Kemudian fungsinya kita bisa kopikan di item controller yang sudah kita buat kemarin di front end item controller di sini. Mana ya? Ini. Di sini kita bisa kopikan kita simpan. Ada salah. Ini statusnya. Ya, di sini belum kita tuliskan itu ya. $param /y $app. Di sini juga ada kurangnya. Kemudian titik
sama. Ini jika sudah kita simpan, kemudian kita akan membuat kemudian kita daftarkan event yang telah kita buat ini ke dalam main.php. Di config main.php di sini kita tuliskan my component bukan default ini. Di dalam mana tadi common slash component slash my component koma kemudian di sini on event trigger T2 koma T2 di sini kamu slash komponen slash my komponen. Ini namanya action record. Action record. Jika sudah kita simpan. Jika sudah kita simpan, kemudian kita masuk ke jika sudah kita simpan, kemudian kita masuk ke item controller untuk menambahkan index dan view. Item controller itu di front end, command-nya saya tutup, front end controller, item controller. Command model. Di sini kita tambahkan use-nya adalah y untuk peletakan y common slash komponen ts, kemudian di sini my komponen titik koma. Nah, di action, index, dan view kita tambahkan ini. Di sini saya sudah menuliskannya. Y $app my komponen, kemudian trigger. Di sini bukan front end ya, tapi common. Di sini components. Atau karena kita sudah tuliskan, kita sudah panggil use common components, kita tidak perlu menuliskan panjang, cukup my component saja, event, kemudian kita trigger.
Di dalam view juga sama. Kita hapus ini, kemudian kita simpan. Jika sudah, coba kita untuk coba kita lihat hasilnya. Di sini coba buka. Myanmar. Oh, sumnya belum kita jalankan. Kita jalankan terlebih dahulu untuk sum PP-nya. Nah, sudah, kita reload lagi. Sini error. Karena error, coba di komponen saya sudah punya ini, coba saya kopikan, terlupa, simpan. Coba kita di sini common components my components. Common components my components. Common components. Oh, ini pakai oke saja. Kita simpan. Selanjutnya coba kita reload. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. Coba kita view, misal nomor 3, indeks ketiga, coba dilihat di kemudian coba kita lihat di localhost-nya. Myanmar, ini bukan ya. Myanmar. Di sini Myanmar. Kemudian di statistiknya, tadi 3 ya, maka di sini sudah ada 3. Tuh, 3. Kemudian kita tambahkan timestamp dan juga blamable behavior pada model item. Kita tambahkan, berarti ini sebelumnya kita buat tabel di dalam item, yaitu created, updated. Kayaknya sudah di sini. Di sini tambah
Saya hapus dulu aja karena saya sudah bikin sebelumnya. Kita hapus dulu. Ya. Nah, kita bikin lagi 4 tabel. 4 tabel. Di sini ada created at, kemudian updated pakai D, updated sama created by. Di sini juga ada updated by. Ininya 11 dan juga 11. Ininya saya centang saja. Kemudian kita simpan. Di sini kemudian kita generate. Kita masuk ke G. Ke model generator. Tabel name-nya adalah item. Di sini juga item. Sebentar. Item itu namespace-nya ada di bukan di front end. Sebentar. Front end models item. Di dalam app models. Namespace-nya di sini adalah app models. Nah, di sini kita preview. Kita generate. Jika sudah, kita tambahkan timestamp dan flammable behavior pada model item. Di dalam item, di sini tuh kita tambahkan sebentar. Sini kita tambahkan ini UC behaviors, timestamp behaviors, dan juga UC behaviors, flammable behaviors. Selanjutnya untuk di sini public function behavior behaviors. Nah, kemudian di sini kemudian returnnya adalah timestamp behaviors titik koma sama flammable
flammable, 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 behavior, titik koma, sini titik koma juga, dan kita simpan. Error. Kurang kelas. Titik 2, class name. Class name-nya belum. Nah, titik 2, class, salah ya. Ini huruf kecil. Kita simpan. Apa ya caranya? Class name, ampun, di sini kurung, kita simpan. Kurung sini belum. Sini timestamp. Kemudian coba kita reload. Nah, sudah. Coba kita untuk update ya. Coba untuk di sini di kategori ini coba unbody kita ganti menjadi harganya 25.000. Kita simpan. Coba kita lihat di localhost-nya. Di item. Nah, maka di sini sudah ada update-nya. Ini coba untuk kita created ya. Kita masuk ke item. Di sini ya, coba kita create. Name-nya Jukipol, harganya 20.000 misal, kategorinya 11. Kita simpan. Coba kita lihat di item. Nah, maka sudah ada untuk created dan juga update-nya. Di statistiknya coba kita lihat. Nah, di sini juga sudah muncul. Tadi kita melihat indeks kategorinya 11. Maka sekian untuk video mengenai key concept.